Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah viral video dari Bahar Smith yang menyebutkan Prabowo sebagai presiden pengkhianat, muncul lagi kaum muslimin, lagi-lagi video dari Bahar Smith yang mencela presiden, tapi presiden sebelumnya kaum muslimin, Presiden Jokowi. Dan kemungkinan ini terjadi ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden kaum muslimin. Dan ini menambah bukti bahwa Bahar Smith ini memang tukang hina presiden, tukang cela para pemimpin negeri ini kaum muslimin. Gak ada yang selamat dari lisannya Bahar Smith. Presiden Jokowi disebut banci, Presiden Prabowo disebut pengkhianat. Coba kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi ini yang dicela, yang dihina, yang dicaci, itu adalah penguasa kaum muslimin. Presiden dicela sama Bahar Smith kaum muslimin. Orang ini nggak takut dari peringatan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menghina pemimpin di muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya. Dan coba kaum muslimin kita simak video dari Bahar Smith yang mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden banci. Sebelum saya tutup 2 menit, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan presiden banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan, yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, memakmurkan rakyat sebelum berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmurkan rakyat, yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab, mungkin banyak pertanyaan. Kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, kenapa saya katakan Jokowi presiden banci? Makanya kalau mau nonton isi ceramah, itu jangan dipotong-potong. Kalau nonton dari awal, bagaimana isi ceramah saya? Kenapa saya katakan dia banci? Pertama, kenapa? Ketika 14 aksi 14 jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai berkumpul depan istana negara untuk menemuinya, untuk meminta keadilan dan penegakan hukum kepada penista agama. Justru para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para ustaz diberondong dengan gas air mata dan presidennya kabur dan lari. Saya berkata seperti itu karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya sesama umat Islam itu disolimi dan dikriminalisasi. Yang kedua, kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa? Karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karena saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi menasihati minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Coba kalian pikir teman-teman ya, apakah ini bukan bentuk pernyataan kesombongan mengatakan kepada pemimpin ya sebagai presiden banci hanya dengan alasan katanya Jokowi mengkhianati rakyat, tidak memenuhi janji-janjinya teman-teman, hanya menyebarkan janji-janji palsu. Dikiranya menjadi seorang pemimpin itu seperti membolak-balikkan tapak tangan dengan mudah teman-teman ya. Jangankan menjadi presiden, coba tes Bahar Smith ini, berikan dia satu jabatan, misalkan jadi RT, RW atau kepala desa teman-teman, kita lihat ya kinerjanya. Ya Allah ya Tuhanku, jadi penceramah saja dia nggak becus. Lihat lisannya teman-teman. Siapa yang dia tiru? Ya Nabi mana yang mengajarkan mencaci maki saudara muslim, lebih-lebih mencaci maki seorang pemimpin. Nah kaum muslimin, betul kaum muslimin ya, Bahar Smith ini kaum muslimin jadi penceramah saja nggak becus dia tuh kaum muslimin. Jadi pimpinan pondok pesantren nggak becus dia kaum muslimin. Berapa banyak video dia yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal ketika dia mengajarkan syariat Islam kepada jamaahnya. Ketika dia membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya salah kaum muslimin. Coba, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Fatihah dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah ajaran siapa?
Apa nggak malu pimpinan pondok pesantren seperti itu kaum muslimin? Baca Al-Fatihah saja nggak becus. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Apalagi ngajar ilmu nahwu sorof. Coba, yang seperti itu saja nggak becus kaum muslimin. Sok-sokan mau ngurus segala-galanya. Jadi penceramah, ya tukang protes pemerintah, tukang cela pemerintah. Coba, hasilnya dari Bahar Smith berkoar-koar mencela pemerintah, menyebut Presiden Jokowi Presiden banci. Hasilnya apa coba? Pak Jokowi tetap 2 periode. Nggak ada diturunkan. Pak Jokowi juga nggak pernah minta maaf sama si Bahar Smith. Coba, kan nggak ada gunanya mencela pemerintah di hadapan umum, itu nggak ada gunanya. Justru itu adalah ciri-ciri khawarij. Ciri-ciri khawarij. Kalau yang namanya khawarij itu kaum muslimin, ya, pemimpinnya siapa saja nggak akan selamat dari gangguan lisan dia, nggak akan selamat dari celaan dia, nggak akan selamat dari hinaan dia. Coba, ya, Pak Jokowi disebut banci, Presiden Prabowo sudah jelas-jelas disebut pengkhianat. Dan ini Pak Prabowo baru beberapa hari kaum muslimin menjabat sebagai presiden, belum genap 1 bulan sudah disebut pengkhianat. Apalagi nanti sampai bertahun-tahun Pak Prabowo jadi presiden. Dan kita tahu kaum muslimin, ya, setiap presiden itu ada keberhasilan programnya, ada juga kegagalannya, ya, dan kebijakannya itu ada yang salah dan ada yang benar. Nggak mungkin ada presiden itu yang 100% berhasil. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada sama sekali. Ya, coba tunjukkan mana presiden yang berhasil 100%. Nggak ada. Dan kalau melihat kekurangan, maka ya nggak akan ada presiden yang selamat dari cacian, hinaan, cemoohan dari komplotan Bahar Smith, Rizik Syihab, dan yang semisal. Karena memang khawarij itu menjadi hobinya mencela pemerintah kaum muslimin. Dan mustahil yang namanya khawarij itu membenahi kondisi sebuah negeri yang ada mengacau balaukan. Kacau balau. Namanya khawarij kaum muslimin, akidahnya belangsak, pemahaman agamanya belangsak. Bagaimana dia mau membenahi kondisi suatu negeri? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Seandainya mereka kufur, niscaya mereka akan kami azab dengan apa sebab yang mereka perbuat. Ya. Dan orang khawarij menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga mustahil kaum muslimin, harapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baik melalui orang-orang khawarij, melalui usaha-usaha orang khawarij yang ada mengacaukan kondisi negeri ini kaum muslimin. Karena setiap pemerintah melakukan kesalahan, mereka cela, mereka hina, ya, mereka caci maki. Sementara tidak ada yang namanya presiden yang tidak melakukan kesalahan dan juga tidak memiliki kekurangan. Ya. Presiden itu punya kesalahan, punya kekurangan, itu pasti kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Apakah dia kesalahan kepada Allah, kepada Nabi, atau kesalahan kepada sesama manusia? Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi kalau lihat kesalahan pemerintah dicela, dicaci maki, maka itu bukan solusi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian ingin menasehati sultan, menasehati pemimpin, menasehati penguasa, maka janganlah terang-terangan. Akan tetapi tarik tangannya, bicara 4 mata, nasihati 4 mata. Ya, seandainya nasihatnya diterima, alhamdulillah. Tapi bila tidak diterima, maka sudah tertunai kewajiban kita. Kan seperti itu kaum muslimin. Itu menurut syariat Islam. Kalau menurut negara membolehkan mengkritik secara terang-terangan, mengoreksi terang-terangan, tapi dengan adab. Dengan adab. Bukan dengan caci maki. Kalau dengan caci maki wajar saja Bahar Smith ditangkap. Ya. Dan kata dia lebih baik busuk
dalam penjara daripada meminta maaf kepada Pak Jokowi, kepada para pemimpin yang sudah dicela. Na'udzubillah min dzalik. Itu betul-betul sifat khawarij kaum muslimin. Betul-betul sifat khawarij. Kalau para ulama terdahulu kaum muslimin, Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau berkali-kali masuk penjara, tapi dalam rangka membela syariat Islam, di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang pemerintah, ya, dia tidak mau taat kepada pemerintah karena pemerintah memerintahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk menyatakan sesuatu yang batil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Imam Ahmad diperintahkan untuk menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Ini adalah perkataan yang batil kaum muslimin, yang sangat berbahaya. Apabila Al-Qur'an disebut makhluk, maka nantinya Al-Qur'an ini akan disebut memiliki kesalahan. Karena makhluk. Namanya makhluk itu ada kekurangan, ada kesalahan. Jadi di sini Al-Imam Ahmad bukan menentang kebijakan pemerintah yang terkait urusan duniawi. Kalau Bahar Smith kan terkait urusan duniawi, cuma urusan perut kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin kami sampaikan, ya, siapapun presidennya akan tetap ada yang namanya orang miskin. Ya, akan ada namanya orang yang nggak punya pekerjaan, susah cari pekerjaan, dan faktornya juga macam-macam kaum muslimin. Ya, ada orang-orang yang memang nggak tahu diri, sudah nggak punya keterampilan, ya, nggak punya pendidikan, pengennya punya pekerjaan yang enak, gajinya besar. Ya, disuruh kerja yang kasar, gengsi, malu. Akhirnya hidupnya miskin, yang disalahkan pemerintah. Padahal kalau urusan pekerjaan itu kaum muslimin, banyak sekali kaum muslimin, banyak sekali. Banyak pekerjaan. Ya. Dan adapun pekerjaan yang membutuhkan skill, yang membutuhkan SDM khusus, itu nggak semuanya bisa masuk, bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu kan ada tesnya untuk masuk ke sebuah perusahaan itu kaum muslimin. Ya. Dan tes itu terkait kebijakan pemilik perusahaan dan juga pelamar kerja. Lah kalau ternyata setelah tes, ternyata dia tidak mampu untuk memenuhi klasifikasi, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi karyawan perusahaan tersebut, apakah mau menyalahkan presiden juga? Ini kan konyol namanya kaum muslimin, konyol. Ya. Dan harus diketahui, harus difahami, ya, bahwasanya konsep rezeki itu sudah ada, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau siapapun presidennya, akan tetap ada yang namanya orang kaya, orang miskin, orang yang susah cari pekerjaan, orang yang mudah cari pekerjaan. Ada orang yang dimudahkan rezekinya, ada orang yang sulit rezekinya. Tetap ada. Ya, kalau ada orang susah kemudian yang disalahkan presiden, ya kacau lah. Kacau. Kalau pekerjaan itu banyak kaum muslimin, mungut sampah itu kaum muslimin. Ya, itu lebih mulia daripada minta-minta, daripada mencuri, daripada membohongi jamaah dengan modus-modus barokah seperti yang dilakukan oleh para kabib Ba'alawi. Coba jualan roti bekas gigitan, siwak bekas, ya. Lebih baik cari sampah, ya, sampah-sampah plastik, mending dijual. Ya, itu uangnya halal. Daripada merampok jamaah dengan modus itu barokah. Ya, dan sekali lagi pekerjaan itu sangat banyak. Kalau kita mau tidak gengsi, pekerjaan itu banyak yang dapat menghasilkan uang. Ya, sedikit banyaknya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun presidennya, meskipun kaum muslimin sezolim apapun presidennya, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Orang itu tidak akan meninggal dunia, ya, kecuali dia sudah menyelesaikan, sudah mengenyam seluruh rezekinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya kaum muslimin. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kita hanya berusaha, berikhtiar, cari kerja, ya. Kita bekerja nggak usah gengsi. Kita harus mengukur kapasitas diri. Kita yang sudah nggak punya keterampilan, pendidikan juga nggak tinggi, pengennya kerjaan yang enak, gajinya besar. Sementara orang yang pendidikan tinggi, ya, kemudian keterampilan ada, itu saja banyak yang nganggur.
Dan biasanya karena apa? Karena gengsi, ya, karena pendidikan tinggi, punya keterampilan yang khusus, ya. Akan tetapi ternyata job yang sesuai pendidikan dan keterampilannya tidak ada, sehingga dia gengsi untuk kerja yang lebih rendah dari yang biasa dia kerjakan. Gengsi. Akhirnya apa? Hidupnya susah. Kemudian apa? Menyalahkan pemerintah. Ini kalau otak-otak khawarij seperti itu kaum muslimin. Kalau sudah seperti itu demo, ya, seperti pasukan Bahar Smith. Demo, mencela pemerintah. Semua yang disalahkan pemerintah, ya. Sampai pemerintah dicela, dicaci maki. Padahal pemerintah itu tidak pernah yang namanya anti kritik kaum muslimin. Bahkan Pak Prabowo Subianto di dalam sebuah pidatonya jelas-jelas mengatakan bahwasanya pemerintah itu tidak anti kritik. Pemerintah itu juga mengalami kesulitan juga, mengalami kekurangan juga, kesalahan juga, ya. Tapi mereka bukan anti kritik, mereka boleh dikritik, mau dikritik tapi dengan cara yang sopan. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, Betul. jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Cari Padahal masalah. saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Betul. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Tuh kaum muslimin, ya, Pak Prabowo Subianto, dan jelas presiden sebelumnya pun sama kaum muslimin, mengakui adanya kekurangan, kesulitan, dan mereka berharap kita bekerja sama, bergotong royong bagaimana menyelesaikan problem yang ada di negeri ini, ya. Dan kalaupun mau mengkritik, silahkan dikritik, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab, bukan dengan caci maki, ya. Bukan budaya kita caci maki. Dan apalagi yang mencaci maki adalah orang yang bersorban, yang dikenal sebagai penceramah, dikenal sebagai seorang imam besar. Itu justru memperburuk citra Islam di tengah-tengah rakyat Indonesia kaum muslimin. Dan seharusnya, ya, Bahar Smith, ya, kemudian Rizik Syihab, ketika melihat ada problem di negeri ini, bukan mengajak jamaahnya untuk mencela pemerintah, mencaci pemerintah, turun ke jalan untuk demonstrasi besar-besaran, bukan. Akan tetapi ajak muhasabah jamaahnya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri kaum muslimin. Artinya apa? Apabila kita ingin baik, maka kita harus berubah untuk menjadi baik. Pimpinan itu cerminan rakyatnya. Jadi introspeksi diri. Dan kalaupun ingin menasehati, nasehati dengan baik. Dan kalaupun ingin mengkritik secara terang-terangan, kritik dengan baik. Ya, bukan tidak boleh, negara kita membolehkan. Ya, secara Islam tidak boleh, akan tetapi negara membolehkan mengkritik secara terang-terangan, mengkritik di muka umum, dibolehkan oleh negara, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara cela, mencela, caci mencaci. Ini sudah presiden disebut pengkhianat, disebut seperti banci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah tanda-tanda khawarij kaum muslimin, ciri-ciri khawarij. Dan terakhir kaum muslimin, ya, kita simak bagaimana penjelasan dari seorang ustadz salafi kaum muslimin tentang ciri-ciri khawarij, ya. Mudah-mudahan kita paham
Dan memang kalau kita kembali lagi kaum muslimin, para asatid salafilah kaum muslimin yang mengajarkan untuk bagaimana caranya kita menyikapi pemerintah kaum muslimin. Hatta pemerintah yang zolim pun disikapi dengan baik berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Kecuali pemerintah tersebut memaksa kita, memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh taat kepada pemerintah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mencaci atau menjatuhkan pemimpin? Ini salah satu ciri orang Khawarij. Antum tahu tidak, Pak? Di zaman dahulu ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Al-Hayy. Al-Hasan bin Al-Hayy ini hafalannya luar biasa. Sampai-sampai ia dimasukkan dalam sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi masalahnya dia punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Gara-gara itu seluruh ulama di zamannya mentahdir dia, melarang untuk mengambil ilmu dari dia. Tuh lihat, Pak. Kenapa? Karena mereka melihat pemikirannya bahaya sekali. Bisa bikin fitnah nanti. Ya. Karena kalau orang sudah mencaci maki pemimpin di mimbar-mimbar, yang terjadi apa, Pak? Provokasi. Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut, fitnah. Makanya kata sebagian ulama, imamun dolum khairun min fitnatin tadum. Imam yang zolim itu lebih baik daripada kemelut.